terutama karena akses jalan memang beberapa masih terkendala di situ, di samping karena musim hujan juga yang demikian. Nah, yang paling unik karena ya ada target waktu yang harus tiba pada tempat tersebut, sementara memang sarana transportasi sangat terbatas. Nah, yang harus dilakukan adalah bagaimana menggunakan sarana transportasi alternatif, misalnya menggunakan kuda untuk mengangkut bahan vaksin ini, termasuk menggunakan motor-motor tertentu. Dan ini lebih banyak dialami oleh para nakes dan para relawan yang memang ditugaskan kepada daerah yang terisolasi. Sebelum mereka betul-betul mendapatkan informasi, terutama karena lebih awal informasi hoaxnya yang lebih banyak, animonya memang agak rendah, bahkan terkesan menghindar, bahkan kadang-kala melakukan konflik dengan petugas nakes yang hendak melakukan vaksin. Tetapi setelah informasi ini mulai tersebar dan teredukasi dengan bagus, justru partisipasi masyarakatnya yang lebih proaktif untuk hendak divaksin. Memang di awal-awal ketika sebelum vaksin ini tersosialisasi dengan bagus, banyak yang melakukan menghindari untuk divaksin. Tetapi setelah informasinya sudah tiba di masyarakat bahwa betapa pentingnya pelaksanaan vaksin, justru masyarakat lebih tinggi partisipasinya, terutama di daerah-daerah terpencil. 85% terdiri pegunungan dan perbukitan. Sehingga bisa kita bayangkan sendiri dengan jumlah penduduk 586.000 sekian, dengan 85 pegunungan dan perbukitan ini, sambil kita saksikan video tersebut, ini adalah salah satu kegiatan Bapak Kapolres bersama saya, Pak Kapolres dan beberapa PJU dalam hal penanganan pandemi, yaitu memaksimalkan vaksinasi door to door. Ada beberapa kali Bapak Kapolres bersama Forkopimda dan PJU itu langsung menempuh ke tempat-tempat yang terpencil, ya, langsung menempuh ke tempat-tempat yang terpencil karena situasi dan kondisi wilayah yang memang tidak bisa dijangkau. Bahkan kita sempat jalan beberapa kilo kemarin juga ke wilayah pada hari Kamis, ya, ke desa Dusun Sono, Kali Kuning Tulakan itu kita menempuh jalan setelah turun dari mobil sekitar 30 menit baru nyampe ke perumahan penduduk. Kita memang sekali lagi perlu bangga dengan semua perjuangan yang dilakukan setiap orang dengan caranya masing-masing. Kalau tadi saya sepakat dengan beliau bahwa kalau zaman dulu orang harus mengangkat bambu runcing, sekarang kita cukup menyingsingkan lengan untuk disuntik. Ini sudah menunjukkan bahwa kita sudah berjuang memerdekakan diri kita agar segera terbebas dari pandemi. Sehingga kemudian sekarang yang dibutuhkan adalah kolaborasi dan kolaborasi. Jadi selain bekerja sama tapi aksi yang paling penting. Saya yakin dengan kepemimpinan bapak-bapak semua yang ada di sini dan juga bantuan dari media tentu saja untuk terus mensyiarkan hal-hal yang positif, salah satunya adalah tidak perlu pilih-pilih vaksin, maka kebahagiaan dengan sekarang turunnya PPKM di beberapa daerah ini bisa terus kita jalankan sehingga roda ekonomi, roda kehidupan sebelum pandemi pelan-pelan akan mulai pulih karena Indonesia sudah bangkit. Pada umumnya standar atau standar prosedur operasional itu memang kita patuhi sedemikian rupa. Tapi memang pada umumnya mereka katakan ini bahwa vaksin ini lebih dari bahwa keluarga sendiri karena harus selamat ini kan gitu ya. Lebih dari sama dengan membawa anak istri ke suatu tempat sehingga mereka memang harus betul-betul yakini keamanan dan kondisi vaksin ini harus tetap terjaga begitu. Jadi yang disampaikan itu seperti itu, artinya prioritas terhadap pemberian atau menjaga kualitas dari satu tempat ke satu tempat yang lain ini seperti menjaga keluarga sendiri gitu Mas. Artinya memang disampaikan tadi ada satu beban yang
yang cukup berat yang ditanggung oleh tenaga kesehatan untuk tetap dapat efektif ya fungsi dari vaksin ini dan tidak tercemar karena hal-hal yang terkait dengan tidak profesionalan.